Pesiu, pau, pipiu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dio Alfian Jasmir Tanjung dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Psikologi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang paraphrasing. Jadi, apa itu paraphrasing? Yuk, langsung aja disimak. Paraphrasing adalah pengulangan kata-kata menurut Supriyono dan Mulawarman pada bukunya tahun 2006 halaman 26. Paraphrasing adalah kata-kata konselor untuk menyatakan kembali esensi dari ucapan-ucapan konseli. Berikutnya, menurut para ahli, Sofyan Willis pada bukunya 2007 halaman 188 mengatakan bahwa paraphrasing yang baik adalah menyatakan kembali pesan utama klien secara sama dengan kalimat yang sederhana. Pengulangan kata-kata dilakukan secara utuh, apa adanya, dan tanpa merubah makna dari ucapan konseli. Jadi, kesimpulan dari paraphrasing adalah dengan kata-kata yang lebih sederhana, konselor perlu untuk mengonfirmasi kepada konseli bahwa apa yang ia tangkap sesuai dengan apa yang dimaksud atau dirasakan oleh konseli. Inilah yang disebut teknik paraphrasing. Selanjutnya, adapun tujuan paraphrasing. Salah satu tujuan paraphrasing menurut Fauzan Lutfi dan kawan-kawan pada bukunya tahun 2008 halaman 31 adalah agar konseli memperoleh balikan bahwa konselor menangkap atau mendengarkan sesuai yang konseli ucapkan. Sedangkan tujuan dari penggunaan teknik paraphrasing menurut Sofyan Willis pada bukunya 2007 halaman 188 adalah yang pertama, mengatakan kembali kepada konseli bahwa konselor ada bersamanya dan berusaha memahami apa yang dikatakan konseli. Yang kedua, mengendapkan apa yang dikatakan konseli dalam bentuk ringkasan. Yang ketiga, pengecekan kembali persepsi konselor tentang apa yang dikemukakan konseli. Berikutnya, apa sih fungsi dan manfaat daripada paraphrasing? Paraphrasing bermanfaat untuk mengkonfirmasi bahwa apa yang ditangkap oleh konselor sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh konseli.
Berikutnya, ada pula kegiatan yang dilakukan konselor dalam teknik paraphrasing. Dalam bukunya Sofyan Willis pada tahun 2007, halaman 188. Yang pertama, dengan teliti mendengarkan pesan utama konseli. Yang kedua, menyatakan kembali pada konseli dengan ringkas, sederhana, dan bahasa yang mudah. Yang ketiga, mengamati apakah konseli memberi respon yang tegas terhadap pernyataan konselor atas apa yang diungkapkan konseli. Berikutnya, apa aja sih yang perlu diingat dalam paraphrasing? Yang perlu diingat dalam paraphrasing adalah: yang pertama, paraphrase hanya menyatakan kembali secara lebih esensial bantuan untuk memperoleh klarifikasi tambahan yang cermat. Yang kedua, paraphrase bukanlah upaya membaca apa yang terlintas di benak konseli dalam kurung interpretasi atau demikian pemikiran konselor terhadap ucapan konseli. Yang ketiga, paraphrase biasanya diikuti dengan pernyataan mengundang pembicaraan terbuka. Jadi, bagaimana sih cara melakukan paraphrasing? Yuk, simak lagi. Paraphrasing yang efektif akan sering diikuti oleh kata-kata ya atau benar atau betul secara spontan dari konseli. Cara paraphrasing sebagai berikut. Yang pertama, dengarkan pesan utama dari kata-kata konseli. Yang kedua, nyatakan kembali pesan utama dengan sederhana dan singkat. Yang ketiga, amati pertanda atau minta respon dari konseli tentang kecermatan konselor. Berikutnya, ialah contoh dari paraphrasing. Diawali dengan konseli berbicara. Akhir-akhir ini, ibu saya selalu marah-marah kalau uang saya habis. Padahal sudah saya katakan bahwa uang itu saya gunakan untuk keperluan kuliah. Tapi ibu tidak percaya. Biasanya ibu tidak pernah seperti itu. Selanjutnya konselor pun menjawab, apakah yang Anda maksud itu ibu Anda mulai tidak percaya dengan Anda? Itulah berikut contoh dari paraphrasing. Sekian penjelasan saya tentang materi dari paraphrasing. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dari saya, banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.